Mbak Erin, dewasa Iya. ini kan aku sering ngeliat ya, kayak ada ibu-ibu tuh secara nggak langsung kalau komen di sosial media, aku mah apa gitu. Kayaknya Oke. aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kan cuman ibu rumah tangga atau segala macam. Sebenarnya kalau dibaca secara detailnya, ya dia tuh minder gitu kan. Betul. Dan banyak banget ibu-ibu yang mengalami keminderan tanpa tahu dia lagi minder gitu. Nggak disadari. Nggak disadarin gitu. Karena sudah jadi habit ya. Nah, itu dia. Itu gimana tuh Mbak Erin? Semuanya diawali dari bahasa aku mah apa sih? Nah, Itu kan kesannya remeh. Ya. Kita tuh menganggap aku mah apa sih? Nah, itu sebenarnya belief system yang sangat menjadi penghambat kita untuk maju dan untuk mendapatkan kepercayaan diri, Mbak Nur. Oh. Jadi keminderan itu berawal dari bagaimana kita membentuk citra diri kita. Aku mah nggak bisa A, aku mah nggak bisa B misal. Itu kelihatannya remeh dan kadang malah mereka bangga kan dengan Nah, itu dengan dia. gelar itu. Oh, jadi ibu-ibu yang hanya warawiri bareng ngikutin temennya tanpa punya target hidup, tanpa punya jadwal yang sudah tertata, itu bagi mereka adalah sosialita lah, gaul ya bahasanya. Tapi ternyata di balik itu tuh justru itu adalah penyakit akut kalau menurut aku ya, bahasanya apa ya yang lebih soft itu, tapi bagi aku adalah penyakit yang tidak disadari membuat belief system kita akhirnya secara otomatis menggerakkan tindakan kita nih Mbak Nur. Kalau kita sendiri punya citra diri sebagai orang yang inferior atau merasa tidak berharga, tidak punya kelebihan apapun, akhirnya tindakan kita ya akan ikut itu, bahasa kita pun akan ikut itu, perasaan kita tiap hari pun akhirnya jadi down kan, jadi low lah, maksudnya di vibrasi force. Nah, itulah pentingnya citra diri itu dibangun di awal. Ketika kita, misal nih pengalaman pribadi aku merasa mulai bisa mencintai diriku, mulai punya kepercayaan diri, itu berawal dari ketika aku awalnya tuh sangat bingung tujuan hidup aku tuh mau kemana. Dan aku yakin semua perempuan atau manusia di dunia ini berawal dari kebingungan itu. Aku mau kemana sih? Tujuan hidupku, cita-citaku apa sih? Itu ada yang lebih awal menemukan, ada yang akhir. Dan aku termasuk yang agak telat lah sebenarnya, tapi bagi aku nggak masalah. Aku sudah bahagia, akhirnya menemukan, kan ujungnya itu kan. Betul. Kita bisa menemukan. Jadi ketika pencarian itu Mbak Nur, aku bingung mau kemana, mau ngapain, kok ngerasa hidup ini nggak bermanfaat. Ya itu tadi, mungkin sebelumnya aku punya belief yang aku nggak bisa apa-apa, aku nih siapa sih gitu kan, bukan anaknya sultan atau apa. Intinya ketika kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah titik kritis kita membangun belief system yang tidak mendukung masa depan yang baik buat kita. Nah, begitu kita mengenal nih, sudah tahu ujungnya mau kemana, terus kita mengenal diri kan, akhirnya kita ngenalin, oh aku maunya ke pasar Lenteng Agung nih. Jadi kan kita akhirnya mengendarai mobil kita kan ke sana. Kita akhirnya tenaganya itu nggak ke kepecah-pecah. Satunya pikiran kita pingin ke mana, ke pasar Minggu, tapi ternyata sebenarnya tujuan yang kita tuju nih atau barang yang kita butuhkan itu ada di Lenteng Agung. Tapi kalau kita sudah tahu jelas ke situ, ya sudah, distraksi apapun, tujuan-tujuan manapun yang sifatnya sebenarnya tidak membuat kita menemukan apa yang kita cari, itu kita abaikan akhirnya kan. Nah, itu namanya kita mengenal, Mbak. Begitu kita mengenal itu, yang harus kita lakukan di situ adalah kita mengidentifikasi, aku tuh punya kekuatan apa sih? Aku tuh punya kelemahan apa sih? Sebenarnya kelemahan ini kan pada saat kita lahir tidak ada, tapi ini kemudian dibentuk ketika kita menjalani hidup selama usia Jadi kita belief ya. system tadi tuh memang terbentuk hasil dari didikan Pengalaman orang tua kita, ya, pengalaman dari lingkungan gitu. semuanya, Mbak, betul. belief system mungkin ada khawatirnya yang menyimak video ini belum tahu maksudnya belief system tuh apa Belief gitu. system itu kepercayaan yang terbangun akhirnya membentuk tadi mindset kita kan, yang membuat kita tuh merasa tidak bisa apa-apa tadi, minder kan, kita lagi bahas minder ya. Belief system itu terbangunnya ya dari misal dulu Mbak Nur nih masih kecil, orang tuanya, kamu ngapain sih punya cita-cita tinggi, kamu kan cuman anaknya seorang apa misal ya. Nah, itu kan padahal bahasa ringan yang dikeluarkan orang tua, tapi itu akhirnya membuat kita tuh
membentuk citra diri kita sendiri. Kok aku ngapain sih begitu? Kan aku cuman Jadi anaknya. percaya ya kalau kita tuh Jadi begitu. kepercayaan Keyakinan, yang kepercayaan akhirnya ya. mengendap di Dalam diri pikiran kita. bawah sadar kita, dan itu yang akhirnya menjadi pemandu kita, tindakan itu belief kita, system belief ya. system. Oke. Ya. Lanjut, Merin. Begitu. Jadi tadi ya, begitu kita sudah mengenal nih kekuatan kita apa, kemudian kelemahan kita apa. Kelemahan ini, Mbak, sebenarnya yang perlu kita maintenance atau kita rawat untuk healingnya. Kita bagaimana caranya kelemahan-kelemahan ini akhirnya tidak menjadi penghambat kita menuju apa yang kita tadi inginkan. Itu ya caranya harus kita tahu dulu kan. Oh, aku punya luka di sini nih di masa usia ini. Nah, itu kita harus obati. Kalau tidak kita obati, itu akhirnya belief system kita yang lama itu nggak bisa kita bongkar, dirubah menjadi belief system yang lebih memberdayakan kita, yang akhirnya ujungnya nanti membuat kita lebih percaya diri. Jadi sebenarnya percaya diri itu lahir dari mana sih? Dari ketika kita sudah tahu kekuatan kan, akhirnya kita fokus di kekuatan kita rawat, dan akhirnya orang bisa melihat, oh ini kok citranya bagus. Nah, kita pun akhirnya percaya diri kan dari situ, gitu Mbak Nur. Oh iya ya. Jadi istilah katanya kalau orang sudah paham tentang kelemahan dirinya, tentang kekuatannya, itu secara nggak langsung ya pada akhirnya minder sendiri pun akan teratasi, akan Terkikis lah hilang, ya, terkikis. iya. Meskipun itu juga perlu, pasti ada dong kita menemukan peristiwa apa yang bikin kita minder lagi. Misal Ya, orang ke-trigger. yang ahliannya di atas kita, kita minder. Tapi ya kalau kita sadar nih, kita menyadari bahwa kita nggak tenggelam di dalamnya. Oh iya, lebih ngeh lah, kesadaran itu kan ngeh ya, kita ngeh menjadi pengamat atas diri kita sendiri, rasa kita, terus tindakan kita tuh kita amati, pikiran kita. Nah, itu akhirnya kan kita jadi sadar kita harus ngapain, harus maintenance lagi supaya kita mindernya tuh terkikis lagi gitu, membangun kepercayaan diri lagi gitu. Mbak. Ya, oke. Jadi balik lagi nih tadi Mbak Irin, kadang nggak semua orang itu kan bisa menemukan apa sih titik kelemahan kita dan apa titik kelebihan kita, dan itu kan sebetulnya kita butuh orang lain untuk tanda kutip membacanya gitu ya. Betul. Nah, kalau yang aku lihat kan Mbak Irin sering membahas tentang human design ya. Nah, di situ kan bisa melihat, oh kita tuh terlahir sebagai apa, terus kemudian tugasnya apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dan itu jadi bisa untuk mengatasi selain minder banyak hal lah dalam hidup seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau tahu aku tuh sebetulnya di mana sih titik kelemahannya, di mana titik kelebihannya, dan bagaimana caranya supaya aku tahu, mungkin bisa belajar tentang human design tadi ya. Intinya personality sih sebenarnya ya, nggak harus ya. human design, karena ternyata setelah saya amati tuh human design tuh terbatas Mbak Nur, karena terbatas, kebanyakan ya. orang tidak tahu jam lahir, padahal Iya, jam ya. lahir itu selisih dikit aja hasilnya beda Iya, banget. Jadi beda kayaknya banget. kalau menurut aku sih sebenarnya tidak usah terpatok ke human design, gitu. tapi banyak sekali ada personality plus misal. Yang penting kita tahu karakter kita, dari situ tuh akhirnya bisa menjadi pemandu kita menggali tadi kan kekuatannya apa. Itu bisa kelemahannya nggak apa. konsultasinya ke Mbak Erin? Bisa ya kan, apa namanya, sambil belajar ya Mbak Nur ya. Ya, teman sharing lah Teman ya. sharing, betul. Oke, terima kasih Mbak Erin atas waktunya untuk pagi Sama-sama, ini. Mbak Sampai Nur. ketemu kembali di Erin Insight. Bye bye. Bye.